sepertinya ada tarikan. Nah, ini agak mulai mengencang pancingnya. Tuh, tarik strike. Gotong royongnya bagus, tidak langsung dimakan dan tidak boleh serakah. Trio pemancing di sawah Kelurahan Merjosari, Kecamatan Laukwaru, Kota Malang. Halo teman-teman, sekarang hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Nah, kali ini saya mengikuti 3 pemancing belut. Ini lagi apa Mas istilahnya Mas kalau lagi mancing ini? Terter Mas. Ini lagi urak-urak. Ah, istilahnya urak-urak. Nah, Masnya juga lagi istilahnya apa Mas? Urak-urak ya Mas? Urak-urak. Mas, sekondi Mas. Kok bisa jauh-jauh kemari Mas? Dari Jalan Jombang aja. Mas Inten Mas. Andi. Oh Mas Andi. Mas Andi sama Andi ini dari Jalan Jombang. Saya jadi teringat pemancing lele monster namanya Pak Boki. Nama aslinya Sugianto. Nah. Nih masnya berdua dari Jalan Jombang juga ya Mas ya? Yang sedang urak-urak. Mas Andi bareng siapa ya Mas? Mas Amin. Mas Bareng. Yang cilik Mas Amin yang kaos hitam. Yang kaos anu. Oh yang paling Ya, senior. senior. Mas Andi, Mas Amin. Si Jine? Mas Bareng. Oh bareng. Jalan Jombang semua Mas ya? Jalan Jombang semua. Salah satu lubang yang sempat di apa Mas? Diurak-urak juga Mas. Urak-urak. Kalau nyibak-nyibakin namanya urak-urak juga. Urak-urak juga. Oh istilahnya mengobek-obek. Iya, ngobok-ngobok. Mengobok-obok itu namanya urak-urak. Urak-urak. Bahasa Malang nih Mas. Istilah memancing aja. Iya, istilah pemancing aja. Pinggiran parit pas bedengan sawah ini diurak-urak, diobok-obok sama Pak Amin dan kawan-kawan. Pak Amin lagi Masih ini. istilahnya golek-golek, tapi ya sekalian golek dengan cara ngurak-urak atau mengobok-obok lubang. Barangkali ada. Seminggu berapa kali Mas Amin? Kalau seminggu kalau nggak kerja ya bisa tiap hari. Tiap Kalau hari? Iya, kalau ini kerja. Loh, sampai dari Jalan Jombang kemarin tuh, karena di sini masih banyak sawah ya. Iya. Jarang di sini, biasanya di Tumpang, di Karangploso. Nah teman-teman dengar sendiri, Mas Amin atau Pak Amin ini biasanya kalau ada kerja, nggak ada kerjaannya bisa mancing tiap hari. Biasanya di Tumpang, Singosari, Karangploso yang pokoknya masih banyak sawah. Ini sekarang jajal di Merjosari. Karena di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Laukwaru, Kota Malang masih banyak sawahnya. Nih kita lihat. Nah, ini saya ingat dulu waktu masih kecil suka mancing seperti ini. Belutnya dapat dikasih orang. Saya waktu masih kecil juga suka mancing. Ya inilah cacingnya. Terus kalau dapat ikan lele, betik, kalau pas mancing belut dapat belut misalnya, hasil pancingannya saya kasih orang dan saya pulang hanya tinggal diomeli. Lubang tutup lubang. Loh, itu kalau di urak-urak gitu atau di obok-obok gitu belutnya nggak takut tuh? Pokoknya nanti ada air yang ngalir terus, itu ada belutnya. Oh cirinya begitu Ya. Jadi kalau di kayak gitu loh. Nah, di obok-obok gini biasanya cirinya begini ada belutnya. Biasanya gitu. Oh biasanya begitu. Jadi coba dulu guys. Oke guys. Nah tadi kata Pak Amin atau Mas Amin ini, walaupun diobok-obok begini belutnya nggak akan lari, dan kalau keluar air biasanya belutnya ada. Yang pakai topian Mas Amin ya, Pak Amin. Nah yang rambutnya warna-warni kayak Naruto ini, namanya Mas Andi. Nah, satu ini Mas Hari. Ini lagi strike. Ono
Oh, ada kepiting sungai atau uyu apa? Yuyu. Kepiting sawah, yuyu. Nah, tadi teman-teman, tadi Pak Amin juga bilang belut yang sudah dapat biasanya dikumpulkan dulu, dan tadi ngomongnya di rumah sudah masih banyak belut yang sudah tertangkap, yang disimpan dulu ya, Pak? Ya. Terus dikumpulkan, nanti kalau kepingin dimakan bareng-bareng. Jadi berbagi itu baik, tidak boleh serakah. Betul. Ini pancingnya ujungnya walaupun ada pengaitnya polosan ya, nggak ada penyangkut itu ya. Nggak ada Pengaitnya. Iya. Jadi nggak begitu merusak mulutnya belut ya kalau kena. Iya. Jadi mata pancingnya, jelasin Mas, mata pancingnya ini Dari pir. Iya. Terus nggak ada sepertinya nggak ada pengait ya. Nggak ada pengait. Langsung gitu aja. Langsung. Itu nggak sampai ngerusak, nggak sampai membunuh. Jadi di mata pancingnya itu tidak ada bentel atau semacam pengait kecil yang kalau ditarik malah nyangkut di mulutnya belut. Jadi bentuknya memang melengkung, ujungnya tajam, tapi melengkung polos ya Mas ya. Melengkung polos. Istilahnya pemancing belut nggak ada bentelnya. Kailnya dari pir tuh apa? Kenapa harus dari pir bahannya? Biar nggak mudah putus. Bahannya kuat, nggak mudah putus, nggak mudah melar. Ya, nggak mudah melar. Itu udah standar di pemancing belut. Sudah standar pemancing belut ya. Tapi kalau mancing ikan beda lagi ya. Beda lagi, mata kailnya kan beli langsung. Oh Pabrik. iya. Nah, ini kan buat sendiri. Oh iya, baru ingat. Ya teman-teman, saya baru ingat. Oh, biasanya pemancing belut itu mata kailnya tidak beli, tapi biasanya buat sendiri. Nah kebetulan Mas Andi, Mas Amin, dan Mas Arif, 3 orang ini menggunakan mata pancing yang dibuat sendiri dari pir, karena bahannya elastis dan kuat, tidak melar, tidak gampang putus. Untuk nih teman-teman, ini Mas Momon sehari-hari nge-grab. Nah ternyata hobinya juga mancing, komunitas mancing, dan ditunjukkan lagi cara macang umpan di mata kail. Mata kailnya terbuat dari pir seperti yang dijelaskan oleh Mas Amin tadi. Mas Andi. Nah, ini juga pemancing belut dari Jalan Jombang juga. Yo, Jalan Jombang juga. Dapat 1 ekor. Belutnya Mas. Nah, ini belut hasil mancing berapa lama ini Mas? Ini kurang lebih 1 jam. 1 jam dapat 1 ekor. Temenku yang juga gitu. Ya sabar, kadang-kadang kalau 1 jam bisa dapat 10 udah sakti, 1 aja udah lumayan. Alhamdulillah. Sakti mandraguna. Ini pancing aja beli Mas. Oh pancing beli? Iya, di daerah Lesak Puro. Online. Kok jauh? Online Mas. Lah ya. 25.000, ongkirnya 5.000. Kok jauh mancingnya? Iya, Mas, kan tempatnya di sana memang. Ternyata Mas Amin, Mas Andi, Mas Arif, dan Mas Momon, dan ditambah 2 teman lagi tergabung dalam komunitas mancing belut Malang Raya, MBMR. Teman-teman, saya beruntung sekali hari ini bisa berkenalan dengan 6 teman baru. Dari sini saya jadi tahu, selama ini kalau saya kira kalau mancing belut itu cukup cari lubang di pinggirannya. Ternyata bisa cari di tengah sawahnya, atau tidak harus di pinggiran parit. Selama ini saya salah menduga. Saya pikir kalau mancing belut itu cari lubangnya ya di pinggiran parit atau di pinggiran tegalan sawah. Lah ternyata bisa juga di badannya sawah atau di sawahnya sekalian. Amin tadi bilang, lubang belutnya tidak harus kelihatan. Tidak juga harus di tepian parit atau di tepian tegalan sawah. Makanya perlu diubek-ubek, diobok-obok atau diurek-urek istilahnya pemancing. Nih sekarang pindah tempat, pindah lokasi.
melintir-melintir senarnya ke dalam lubang, senarnya dipelintir-pelintir agar menjangkau lubang sarangnya belut. Senarnya dipelintir-pelintir. Amin. Gimana Ya. sih caranya nandain lubang belut? Ini ada air mengalir. Ada air mengalir. Ya. Itu aja ciri utamanya. Ya. Bukan yuyu juga gitu. Nah, kalau dulu kan enggak mengalir habis airnya. Oh iya, ngesat ya. Ya. Oh, maksud teman-teman, bagi yang bukan orang Malang atau orang Jawa yang nggak kenal nama yuyu, itu kepiting sawah. Tadi Pak Amin bilang ciri utama lubang belut itu kalau ada lubang dan airnya mengalir, seperti yang kita lihat ini. Biasanya mancingnya jauh-jauh, Tumpang, pakai saji, Singosari, apalagi tadi Pak, Karangploso. Wih, lokasi mancingnya jauh-jauh. Tempat tinggal di wilayah Kota Malang, mancingnya di wilayah Kabupaten Malang. Dan sekali rombongan bisa sampai 15 orang. Itu dari Jalan Jombang saja. Jalan Jombang Kota Malang. Ini sepertinya ada belut kecil yang menggoda. Ini pengetahuan lama tapi kembali baru bagi saya. Nah, itu kalau airnya keluar masuk ada belutnya. Tapi walaupun belut kecil penting dapat guys. Tuh, ditarik strike. Lihat lah. Yo, kurang mantap pada jet. Pengetahuan lama bagi saya, tapi kemudian jadi baru karena sudah berpuluh tahun tidak pernah mancing belut. Jadi kalau di lubang air tuh airnya keluar masuk ada belutnya Mas ya. Ya. Nah, ini belutnya belut kecil yang menggoda. Senarnya mulai mengencang, tarik menarik sedikit. Kalau hujan begini gerimis tambah bagus, tambah enak. Tambah jelek nanti setelah hujan. Oh, setelah hujan. Setelah hujan. Pas bagus. hujannya malah nggak bagus untuk mancing. Setelah hujan, kenapa malah lebih bagus setelah hujan? Belut lapar kan, tempatnya lubang di dalam kan panas. Oh, di dalamnya panas. Iya, belut keluar. Oke, setelah hujan dia kelaparan. Iya, kelaparan. Kayak manusia juga ya, musim pas hujan-hujan lapar gitu ya. Lapar. Nah, teman-teman, bagi yang pengen memang hobinya mancing belut dan kepingin dapat belut monster, ya silakan mancingnya di lubang-lubang tepian kali. Nah, itu belutnya besar-besar kalau beruntung. Tapi namanya mancing, orangnya biasanya sabar-sabar, bisa berjam-jam. Nah, teman-teman, belut hasil pancingan biasanya tidak langsung dimakan, tapi dikumpulkan dulu dalam ember besar. Nanti anggota komunitas mancing belut Malang Raya silakan ambil seperlunya atau secukupnya kalau mau. Jadi gotong royongnya bagus, tidak langsung dimakan dan tidak boleh serakah.